Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita dari episode sebelumnya yang menceritakan persiapan Light membalaskan dendamnya pada Sione dan melawan naga jiwa. Nah, kira-kira di episode kali ini siapa sebenarnya anak kecil yang diselamatkan oleh Light dan seperti apa pertarungan Party Light melawan Party Yudo yang dianggap sebagai Dark Elf terkuat? Oke, dengan begitu berikut pembahasan kali ini. Setelah Light menyelamatkan anak kecil yang ternyata merupakan sosok hantu, Light langsung menggunakan sihir penilaian untuk memastikannya. Setelah dicek, ternyata anak kecil tersebut merupakan anak berjenis hantu yang tercipta akibat keberadaan naga jiwa dari dunia lain. Mengetahui informasi tersebut, Nemumu berpikir jika anak itu bisa jadi jebakan musuh dan harus segera disingkirkan. Tapi Light tidak ingin mengambil keputusan gegabah meskipun pendapat Nemumu ada benarnya. Untuk memastikannya langsung, Light mencoba menanyakan nama anak perempuan itu yang tampaknya memahami ucapannya. Anak kecil tersebut mulai tenang dan menyebut namanya, Momo. Setelah mengetahui namanya, Light bertanya mengapa Momo bisa ada di tempat ini dan mengikutinya. Momo meminta maaf atas perilaku tidak sopannya dan beralasan sedang mencari kedua orang tuanya karena ketika ia bangun, tiba-tiba dirinya sudah berada di tempat gelap dan tidak tahu apapun. Saat itu ia ketakutan dan berusaha bersembunyi, tapi karena Party Light datang, jadi ia berpikir untuk mengikutinya. Meskipun Momo tidak tahu banyak, ia yakin jika kedua orang tuanya berada di lantai bawah tanah. Sambil menangis, Momo hanya ingin bertemu ayah dan ibunya sambil terus meminta maaf. Light mulai memahami situasi Momo dan ketika Gold bertanya apa yang harus mereka lakukan, Light memutuskan untuk membawa Momo. Kemudian, sambil melanjutkan perjalanan, Gold menggendong Momo di punggungnya yang kini justru tampak mulai senang. Namun di sisi lain, Nemumu justru terganggu karena suara Momo bisa saja menarik perhatian musuh. Pada situasi tersebut, sambil menggunakan telepati, Light bertanya pada Mei apakah pilihan untuk menolong Momo merupakan keputusan yang salah. Mei menjawab bahwa meskipun anak itu adalah hantu, ia merasa jika Momo bukan monster yang akan berbohong. Tapi bagi Light, mungkin ia hanya merasa iba pada Momo karena membuatnya teringat pada adiknya. Bagi Mei, ada kemungkinan ini memang jebakan musuh, tetapi apapun keputusan Light, mereka akan tetap mendukungnya. Mendapatkan jawaban tersebut, Light berterima kasih pada Mei. Sekalipun mereka tidak tahu asal-usul Momo, ia tetap ingin mempertemukannya dengan kedua orang tuanya. Namun jika semua ini hanya untuk mempermainkan perasaannya, maka ia tidak akan ragu untuk menghabisinya. Apapun itu, semuanya akan menjadi jelas saat mereka menemukan naga jiwa. Pada akhirnya, Party Light sampai ke tangga menuju lantai bawah berikutnya. Di samping itu, Momo merasa sangat senang ketika digendong oleh Gold. Gold berpendapat jika sekarang ia justru dapat merasakan keberadaan Momo lebih jelas dari sebelumnya. Momo lalu menjelaskan jika dirinya ahli bermain petak umpet. Saat itu, Momo mulai bersembunyi dan mampu mengurangi hawa keberadaannya hingga seolah sudah lenyap. Melihat hal tersebut, Gold kagum dan mulai paham bagaimana Light kesulitan menyadari keberadaan Momo selama ia mengikuti mereka. Sambil mendekat lagi, Momo merasa senang karena dengan kemampuannya ini ia dapat bertemu dengan orang-orang baik. Light membalas, awalnya ia memang tidak menyadarinya. Namun bagi Momo, Light sangat baik hati karena bisa menemukannya. Di sisi lain, Gold dan Light merasa sangat terbantu karena bisa menuju lantai 2 dengan lancar berkat rute yang dipilih Nemumu. Namun Nemumu justru merasa jika Light tidak perlu memujinya, karena itu memang sudah menjadi tugasnya. Karena Light belum memiliki informasi soal lantai 2, ia memutuskan menggunakan kartu Clairvoyance. Namun entah bagaimana kartu tersebut tidak dapat digunakan. Ellie menjelaskan, hal itu disebabkan karena sihir dunia milik Light bertentangan dengan sihir dunia lain milik naga jiwa. Bahkan dirinya pun tidak dapat menggunakan sihir manipulasi ruang. Mengetahui hal tersebut, Light sadar ia juga tidak akan bisa menggunakan sihir teleportasi. Jadi ia meminta Nemumu untuk kembali mencari jalan tercepat. Menerima tugas itu, Nemumu langsung mengaktifkan skill Sonic Wave yang suaranya mengeluarkan gelombang sonik dan menggema ke seluruh lantai. Di samping itu, Momo menutup telinganya akibat efek gelombang suara yang cukup keras baginya. Light menyadari jika Momo tampaknya dapat mendengar suara tersebut, padahal orang normal sekalipun tidak akan mampu mendengarnya.
Hal itu karena Nemumu mengeluarkan suara bernada tinggi yang tidak terdengar oleh khalayak biasanya, lalu memancarkan gelombang suara untuk memahami struktur lantai di sekitarnya. Setelah menggunakan skillnya, Nemumu memberitahu jika di depan mereka tidak ada tangga turun. Namun sebagai gantinya, ia akan mengantar mereka ke tempat berikutnya. Dengan begitu, Light memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Ketika menelusuri jalan, Party Light berhadapan dengan monster kuda tanpa kepala, dan Gold saat itu juga dengan cepat menghabisinya. Namun ia merasa bingung bagaimana monster tanpa kepala dapat mengeluarkan suara. Light berpendapat tampaknya monster dari dunia lain memiliki keunikan masing-masing. Sementara itu, Nemumu memberitahu jika ia sudah menemukan tangga menuju lantai 3 bawah tanah. Mengetahui hal tersebut, Light merasa benar-benar terbantu karena dapat mengandalkan Nemumu. Sementara Nemumu sendiri sangat bahagia karena bisa membantu. Akhirnya, mereka berhasil sampai di tangga menuju lantai 3 bawah tanah. Di saat itu, Momo yang polos memanggil Nemumu dengan sebutan kakak udel yang hebat. Mendengar perkataan itu, Gold langsung menahan tawanya. Momo kemudian melanjutkan bahwa ia tidak paham kenapa perut Nemumu terlihat, karena menurut ibunya, hal seperti itu bisa membuat masuk angin. Ia pun penasaran mengapa udel Nemumu terlihat dengan jelas. Namun Nemumu tampak malu dan tidak menjawab. Karena itu, Gold ikut menimpali bahwa Nemumu punya dada yang rata seperti papan cucian, sehingga ia menarik perhatian orang-orang lewat perutnya. Ia juga meminta Momo untuk tidak meniru penampilannya. Mendengar perkataan itu, Nemumu mulai kesal dan membalas bahwa dadanya normal. Pakaian terbukanya dipakai agar ia bisa bergerak lebih leluasa. Jadi ia meminta Gold berhenti berbicara sembarangan di depan anak kecil. Untuk menghentikan perdebatan itu, Light meminta keduanya fokus dan melanjutkan perjalanan agar mereka cepat sampai tujuan. Namun, ketika Party Light memasuki lantai 3 bawah tanah, mereka justru berpapasan dengan Party Yudo. Saat itu, Yudo terkejut melihat Party Black Mask sudah kembali memasuki dungeon dan tidak mengerti bagaimana mereka bisa menyusul begitu cepat. Light menjawab bahwa mereka memang sempat kembali karena beberapa alasan, tetapi kini sudah melanjutkan penelusuran dan berusaha keras sampai sejauh ini. Yudo memahami hal itu dan merasa senang karena Party Black Mask tampaknya bekerja dengan baik. Namun, ia menduga keberhasilan Light juga didukung oleh gift yang sangat kuat. Light mencoba mengelak dan berpura-pura tidak paham maksud Yudo, lalu berusaha pamit untuk melanjutkan misinya. Meski begitu, Yudo tampak penasaran dengan identitas asli Light. Menurutnya, Light menyembunyikan sesuatu, terutama soal keberadaannya sebagai seorang master yang kini sedang ramai dibicarakan. Mendengar kata master, Light langsung terkejut dan bingung. Reaksi berlebihan itu membuat Yudo semakin yakin bahwa Light adalah salah satunya. Yudo kemudian menjelaskan bahwa saat berkeliling dunia, ia sering mendengar cerita dari petualang peringkat atas. Meskipun manusia pada umumnya lemah, ada beberapa yang kekuatannya setara monster. Sebagai contoh, di kerajaan ras iblis dan Dragonwed, keberadaan para master benar-benar nyata. Dan menurut rumor, belakangan ini beberapa dari mereka terlihat berada di kerajaan manusia. Mendengar hal itu, Light mulai menyimpulkan bahwa ada master lain yang tersebar di berbagai wilayah, termasuk di kerajaan manusia. Selain dirinya, ia pun khawatir jika salah satu dari mereka adalah orang yang datang untuk menghancurkan desanya. Merasa penasaran, Light meminta Yudo menjelaskan lebih banyak untuk memastikan kebenarannya. Karena Yudo menyadari bahwa Light mengetahui keberadaan para master, ia menawarkan pertukaran informasi. Namun, sebagai permulaan, Yudo meminta Light untuk memberitahukan semua yang ia tahu. Light merasa keberatan dan hanya terdiam. Melihat sikap itu, Yudo mulai menekan dan memaksa Light agar segera berbicara, bahkan mengancam akan menghabisinya jika tetap diam. Namun pada saat itu, Light justru melihat Momo yang ketakutan sambil bersembunyi di balik jubahnya. Ketika ancaman Yudo semakin keras, Momo berkata bahwa Yudo pernah datang ke desanya dan menculik dirinya serta warga lainnya. Mendengar itu, Yudo kembali melanjutkan ancamannya. Jika Light tidak memberikan jawaban, ia akan mulai menyiksa dan menikmati jeritan manusia. Ancaman tersebut memicu trauma dalam diri Momo. Mengingat kembali perlakuan kejam Yudo terhadap orang tuanya dan penduduk desa, Momo pun berteriak ketakutan mengingat bagaimana Yudo menyiksa manusia demi kesenangan. Karena Yudo sudah berniat melawan, dan Light kini paham bahwa party Yudo telah melakukan tindakan keji terhadap manusia serta mengetahui banyak hal tentang master. Light akhirnya memerintahkan Gold dan Nemumu untuk menangkap party Yudo.
demi mengumpulkan informasi. Mendengar itu, Yudo bertanya, apakah Light benar-benar yakin bisa menang darinya? Light tidak menjawab dan justru balik bertanya, apakah Yudo pernah menculik dan membunuh manusia? Mendengar pertanyaan itu, Yudo menyadari keberadaan Momo yang bersembunyi di balik Light. Ia kemudian menjawab dengan enteng bahwa dungeon memang penuh dengan hal aneh, dan anak kecil itu mungkin hanya subjek percobaan yang sudah mati dan berubah menjadi hantu. Yudo melanjutkan bahwa pemimpin laboratorium menggunakan manusia sebagai bahan percobaan demi mendapatkan gift. Karena manusia yang memiliki gift sangat jarang ditemukan di pasar budak, mereka memutuskan menyerang dan menculik penduduk desa untuk mencarinya. Light sudah mengetahui bahwa Sion pernah melakukan penelitian dan eksperimen gila terhadap jiwa, tetapi ia tak menyangka bahwa Sion bekerja sama untuk menculik manusia bergift. Light kemudian memastikan lagi apakah Yudo juga menculik Momo. Yudo menjawab bahwa ia tidak mengingatnya, karena korban yang ia tangkap sudah terlalu banyak. Yang selalu ia ingat hanyalah jeritan minta tolong. Dan ia menduga anak kecil yang kini menjadi hantu adalah salah satu korbannya. Bahkan ia menambahkan bahwa mana mungkin ia bisa mengingat setiap wajah manusia ternak. Mendengar itu, Light benar-benar marah dan menganggap party Yudo sebagai orang brengsek. Yudo lalu bersiap untuk bertarung dan memberi perintah pada Ayla untuk menghadapi Nemumu. Sementara Laye melawan Gold, sedangkan dirinya akan berhadapan langsung dengan Light. Dengan begitu, pertarungan antara party Black Mask melawan Island Sword resmi dimulai. Sementara itu, Nemumu berhadapan dengan Ayla. Ayla berkata bahwa seharusnya party Black Mask tidak melawan dan menyerahkan informasi saja. Dengan begitu mereka tidak akan mati. Namun, ia juga mengaku menyukai suara jeritan manusia. Jadi jika mereka ingin melawan, itu sama sekali tidak masalah. Nemumu tidak ingin membuang waktu, ia meminta Ayla langsung menyerangnya. Karena pada akhirnya justru Ayla yang akan berteriak kesakitan. Merasa tersinggung, Ayla langsung melancarkan serangan. Saat serangannya mengarah, Nemumu cepat menghindar ke samping dan menyadari bahwa Ayla menyerang menggunakan shawl yang ternyata merupakan senjata sihir dengan kekuatan destruktif. Ayla membenarkan hal tersebut dan menyebut bahwa Nemumu cukup beruntung bisa menghindarinya. Melihatnya, ia semakin ingin menghancurkan Nemumu secepat mungkin. Ayla kembali menyerang dengan memutar shell-nya dengan kecepatan tinggi, bermaksud merusak wajah cantik Nemumu. Namun Nemumu justru dengan mudah menghindari semua serangan itu di udara, bahkan sambil menutup mata. Begitu Nemumu mendarat, Ayla terkejut karena serangan-serangannya dapat dihindari tanpa kesulitan. Ia mulai ragu, apakah Nemumu benar manusia atau jangan-jangan ia adalah seorang master. Nemumu menjelaskan bahwa dirinya bukan master, hanya saja serangan Ayla memang terlalu lambat, jadi tidak sulit sama sekali untuk dihindari. Ia juga menambahkan bahwa dirinya tidak pernah mengaku cantik, justru yang tidak percaya diri adalah Ayla sendiri. Di sisi lain, Gold sedang berhadapan dengan Laye yang mengayunkan senjatanya ke arah kepala Gold sambil melompat tinggi. Sambil menyerang, Laye mengoceh ingin membunuh Nemumu karena menurutnya Nemumu berani menggoda Yudo. Sambil menghindari, Gold membantah. Menurutnya, Nemumu sama sekali tidak menggoda Yudo. Dan justru sebaliknya, jadi jangan sampai memutarbalikkan fakta. Laye tidak percaya. Baginya, tidak ada wanita yang tidak bernafsu pada Yudo. Gold menanggapi bahwa Yudo sama sekali tidak menarik, bahkan tidak populer, dan mengatakan bahwa pria Mohawk jauh lebih jantan dibandingkan Yudo. Mendengar penghinaan itu, Laye menjadi kesal dan berniat menghancurkan zirah Gold menjadi serpihan. Namun Gold justru menilai bahwa Laye hanya alergi fakta, sudah tahu salah malah marah sendiri. Karena merasa terhina, Laye menyerang cepat ke arah Gold dengan kapak besarnya. Gold dengan mudah menahan serangan Laye menggunakan perisainya. Bahkan ia tidak bergeser sedikit pun dari tempatnya. Laye kebingungan karena meski ia memiliki level 1000 dan sudah menggunakan seluruh kekuatannya, Gold sama sekali tidak terpengaruh. Saat itu Laye mulai menyadari bahwa kekuatan Gold jauh melebihinya. Gold menjelaskan bahwa kekuatan fisik Laye memang cukup bagus untuk mengayunkan kapak besar seperti itu. Namun langkahnya terlalu lemah dan tidak dapat mengantisipasi pergerakan lawan. Bahkan jika Gold menahan dengan perisai, sebenarnya ia bisa menghindari serangan tersebut tanpa kesulitan.
berpindah ke sisi Light. Yudo menganggap jika sudah seharusnya manusia diburu karena keberadaannya saja sudah menyedihkan dan sudah pantas baginya untuk membenci manusia. Kemudian Yudo dengan cepat menyerang ke arah Light. Ia berniat menghancurkan Light, lalu mengunci pergerakannya dan baru menyiksanya dengan puas. Namun belum sempat senjatanya mengenai Light, Light justru dengan mudah menahan serangan Yudo dengan bagian bawah tombaknya. Saat Light berniat melancarkan serangan balasan, Yudo dengan intuisinya merasakan bahaya sehingga memutuskan untuk segera menjaga jarak cukup jauh. Light lalu berkata jika serangan Yudo sangatlah lemah sekali, ia tak habis pikir bagaimana Yudo dengan serangan selemah itu bisa menculik manusia. Di samping itu, Ayla yang mendengar Nemumu menyebut serangannya lambat langsung melancarkan serangan sekali lagi. Namun Nemumu tetap saja dengan mudah menghindar. Namun ketika masih dalam posisi menghindari, Ayla tiba-tiba melancarkan serangan kejutan. Dan hal ini membuat Nemumu sadar jika Ayla menarik shell-nya agar menyusut sehingga dapat bergerak lebih cepat, lalu melanjutkan serangan dengan kakinya. Meskipun begitu, Nemumu tetap dengan mudah menghindarinya. Baginya, sekalipun Ayla menggabungkan seni bela diri dengan senjata sihir, itu semua hanya hiburan semata dan lebih cocok sebagai pertunjukan amatir. Pada saat itu, Ayla terus melancarkan tendangan yang dikombinasikan dengan shell-nya. Namun dari semua serangan itu tidak ada satupun yang mengenai, dan Nemumu terus menghindarinya dengan mudah. Ketika melihat celah, Nemumu langsung melancarkan serangan balasan menggunakan belatinya dan menendang perut Ayla dengan kuat. Seketika itu juga, Ayla terpental cukup jauh hingga membuatnya sulit untuk berdiri. Nemumu memberitahu jika sebenarnya ia tidak mau berlebihan dan hanya berniat melumpuhkan dengan satu pukulan. Sambil berusaha untuk berdiri, Ayla sadar serangannya sama sekali tidak berpengaruh. Namun baginya ini justru merupakan kemenangannya. Nemumu tidak mengerti mengapa Ayla yakin sudah menang. Padahal ia tidak menargetkan kepala hingga membuat otaknya rusak. Namun Ayla hanya tertawa dan mengatakan jika tingkah sombong Nemumu akan berakhir karena sebentar lagi racun mawarnya akan mulai memberikan efek. Bisa dibilang serangan gabungan antara senjata sihir dan seni bela diri milik Ayla hanyalah sebuah umpan. Sebenarnya Ayla sudah menuangkan sihir ke dalam senjatanya untuk menyebarkan racun beraroma mawar yang dapat melumpuhkan lawan. Dan teknik ini dikenal dengan nama gaun mawar beracun. Selain itu, alasan Ayla bertarung dalam jarak dekat adalah agar racun tersebut mudah terhirup dan membuat lawannya tidak bisa bergerak. Namun setelah menunggu beberapa menit, Nemumu masih berdiri tanpa tanda-tanda kelumpuhan, membuat Ayla bingung. Ia bertanya, bagaimana mungkin Nemumu tetap baik-baik saja, padahal sudah menghirup aroma racunnya. Nemumu menanggapinya dengan santai, mengatakan bahwa racun tingkat rendah sama sekali tidak berpengaruh untuknya, dan racun tersebut bahkan lebih cocok disebut parfum bau busuk. Jika Ayla ingin meracuninya, setidaknya gunakan racun yang setara dengan miliknya. Saat mengatakan itu, Nemumu mengaktifkan Poison Manifest, menyelimuti bilah belatinya dengan racun mematikan. Tanpa memberi waktu bereaksi, Nemumu tiba-tiba sudah berada tepat di depan Ayla dan menggores tangannya sedikit saja. Namun hanya dari goresan kecil itu, Ayla langsung berteriak kesakitan dan berguling-guling tak karuan di atas tanah. Nemumu menjelaskan bahwa meskipun racun yang ia gunakan masih tergolong lemah, efeknya sudah cukup untuk membuat orang lain sekarat. Ia bahkan tidak habis pikir seseorang yang mengandalkan serangan racun ternyata memiliki ketahanan racun itu serendah ini, hingga tubuh Ayla kini mengeluarkan banyak darah. Sementara itu, Gold yang masih menahan serangan memberitahu bahwa Laye memiliki celah di bagian pinggang. Selain itu, kekuatan pada kakinya kurang optimal untuk menopang tubuh bagian atas, sehingga serangannya tidak tersalurkan dengan baik. Merasa diremehkan dan menganggap Gold bersikap sombong, Laye menjadi marah besar. Ia langsung mengaktifkan Frenzy Axe, membuat kapaknya dipenuhi energi sihir yang kuat. Di saat yang sama, Gold mulai menebak-nebak efek senjata sihir milik Laye dan diam-diam merasa penasaran. Tidak hanya senjatanya yang berubah, Laye juga mulai menggila. Mulutnya dipenuhi air liur dan gerak-geriknya seperti hewan buas. Gold tak percaya seorang gadis bisa kehilangan kontrol sampai sebegitu memalukannya. Laye kemudian melancarkan serangan dengan kapak besarnya dan kali ini kecepatannya jauh lebih tinggi dari sebelumnya, memaksa Gold mundur selangkah. Sambil terus menghindar, Gold menyadari bahwa kecepatan Laye meningkat drastis. Ia mulai memahami bahwa Frenzy Axe tampaknya menggandakan seluruh statistik penggunanya kecuali level
level. Namun sebagai gantinya, pengguna akan kehilangan kesadaran hingga mampu membunuh lawannya. Dengan kata lain, ia tidak berbeda dari seekor binatang buas yang mengamuk tanpa kendali. Tapi bagi Gold, tidak peduli seberapa besar kekuatan dan kecepatan yang meningkat, ketika seseorang kehilangan ketenangan dalam bertarung, itu adalah kesalahan fatal. Serangan seperti itu justru mudah dibaca karena penuh celah. Saat Laye melompat dan bersiap melancarkan serangan, Gold menilai bahwa kemampuan Laye saat ini masih jauh dari kata kuat. Dan ketika kapak besar itu kembali diarahkan kepadanya, Gold merasa tidak perlu repot-repot lagi menghindarinya. Dengan sekali tangkisan ringan, Gold dapat membuat Laye kehilangan keseimbangan. Dan menggunakan momentum itu, Gold langsung membalik arah serangan dan membanting tubuh Laye ke tanah. Benturan keras itu membuat Laye kesakitan dan langsung pingsan tak sadarkan diri. Gold berkata bahwa dirinya tidak bermaksud meremehkan lawan. Namun menghadapi lawan yang telah menggila seperti ini tidak ada artinya, dan menurutnya akan lebih baik mengakhirinya tanpa perlu serius. Sementara itu, di sisi lain, Light menggunakan sihir telepati untuk meminta Ellie menahan party Yudo, serta meminta Mei melenyapkan seluruh monster di area pertarungan. Di saat yang sama, Yudo mulai kesal setelah Light memanggilnya lemah. Ia berpendapat bahwa senjata sihir milik Light memiliki kekuatan untuk memblokir serangannya, dan karena itu ia bertekad membuat Light menyesal telah meremehkannya. Yudo pun mulai serius dan langsung mengaktifkan semua item sihir miliknya, membuat seluruh tubuhnya dipenuhi energi sihir dalam jumlah besar. Melihat perubahan itu, Momo ketakutan dan meminta mereka untuk segera bersembunyi. Namun Light meminta Momo untuk tidak cemas, karena ia akan mengalahkan Yudo. Bagaimanapun, ia tidak akan membiarkan siapapun menyakiti Momo dan hanya memintanya untuk tidak menangis. Setelah Momo sedikit tenang, Light memanggil Yudo sampah dan memintanya segera menyerang, karena ia akan menunjukkan perbedaan kekuatan yang sesungguhnya. Yudo semakin marah melihat sikap sombong itu, hingga berencana memotong kaki dan tangan Light, lalu menguras informasi darinya. Karena merasa dihina, Yudo langsung mengaktifkan seni bertarung anti pasukan White Knight. Dengan terjangan cepat, ia berniat membunuh Light secepat mungkin, sebelum lawannya sempat melakukan serangan balasan. Light menyadari kecepatan Yudo naik drastis akibat efek item sihir tersebut. Namun Yudo, yang menganggap Light bodoh karena tidak menyadari rencananya, menggunakan item sihir yang memancarkan cahaya terang untuk membutakan pandangan Light. Walaupun saat itu matanya terpejam, Light tetap terlihat tenang saat Yudo menyerang dengan tebasan mematikannya. Teknik yang telah Yudo latih bertahun-tahun untuk melawan White Knight membuatnya yakin serangan ini akan berhasil dan menebas tubuh Light menjadi beberapa bagian. Namun secara mengejutkan, Light justru menangkap kedua pedang Yudo dengan mudah meski matanya tertutup, lalu mematahkannya dalam sekejap. Kemudian Light melancarkan serangan balasan dengan meninju perut Yudo secara pelan. Namun hanya dengan satu pukulan itu saja, Yudo terpental dan merasakan sakit luar biasa hingga membuatnya sulit bernapas. Light tak habis pikir, Yudo yang sebelumnya berniat membunuh dengan cepat justru menggunakan trik licik murahan. Yudo pun tersulut emosi dan sudah tidak peduli lagi dengan tujuan awalnya. Ia berniat menghabisi Light karena telah mempermalukannya. Yudo lalu menggunakan senjata kelas fantasma bernama Eye of Balor, sebuah senjata sihir yang memiliki kemampuan kematian instan. Dengan kekuatan senjata tersebut, Yudo yakin dapat memusnahkan makhluk apapun. Setelah itu, ia mengaktifkan teknik kedipan mata Balor, dan seketika muncul gelombang kabut hitam berupa sihir kematian instan. Yudo berkata bahwa ia akan menggunakan mayat Light sebagai pakan ternak, dan setelah itu akan mencari seluruh keluarga Light untuk dihabisi agar membuat Light mati dalam penyesalan. Namun, ketika Yudo tertawa keras karena yakin lawannya akan mati, Light justru tidak terkena dampak apapun. Hal ini membuat Yudo bingung, karena seharusnya Light langsung mati akibat sihir kematian instan dari tongkat itu. Ia bertanya-tanya mengapa Light masih belum mati juga. Dengan menggunakan kartu penilaian, Light akhirnya mengerti bahwa senjata tongkat milik Yudo memang memiliki kekuatan kematian instan. Tetapi efek tersebut tidak berlaku untuk lawan dengan level 3000 ke atas. Artinya, Light yang memiliki level 9999 jelas tidak akan terpengaruh. Selain itu, Light sudah menyiapkan pencegahan untuk menangkal kematian instan jika serangan tersebut berefek padanya. Yudo benar-benar terkejut mendengar level Light setinggi itu, sementara dirinya saja hanya mencapai level 2000 lebih. Di saat bersamaan, Light meminta Momo untuk tidak bergerak dari tempatnya karena ia ingin mengalahkan dan menangkap Yudo. Sambil meninggalkan senjatanya, Light mulai berjalan perlahan ke arah lawannya.
Saat itu Yudo mulai ketakutan dan tidak percaya dengan level Light yang teramat tinggi, bahkan melebihi Kapten Hardy. Dengan panik, Yudo terus melancarkan serangan kematian instan, namun semuanya tidak berguna hingga akhirnya menyebabkan senjatanya hancur. Light menjelaskan bahwa senjata sihir akan hancur jika digunakan melebihi batasnya. Pada saat itu juga, Yudo yang sudah putus asa langsung berusaha melarikan diri sambil meminta tolong. Namun belum sempat ia lari terlalu jauh, Light sudah berada tepat di samping Yudo dan langsung meninju wajahnya hingga membuat tubuh Yudo terpental sangat tinggi, lalu jatuh dan tak sadarkan diri. Sejak awal, Light memang tidak berniat membunuh Yudo secara langsung karena ia ingin terlebih dahulu mengumpulkan informasi dan kemudian menyiksanya atas segala dosa yang telah dilakukan pada manusia selama ini. Melihat Yudo berhasil dikalahkan, Momo menjadi sangat senang dan memuji kekuatan Light yang begitu hebat sambil menangkap pelukan Momo. Dari lubuk hatinya, Light benar-benar membenci penindasan terhadap manusia di dunia ini. Itulah mengapa dirinya harus memberikan balasan yang setimpal pada musuh-musuhnya. Itu saja untuk pembahasan cerita kali ini. Jangan lupa untuk like, share, and subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. With